Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Anggraini, NPM 12 1201924, mahasiswa Universitas Yarsi jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan uji multikoloniaritas dan uji heteroskedastisitas. Di sini ada uji SPSS untuk data primer, ada statistik deskriptif, uji kualitas data, uji validitas, dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis, dan ada uji T dan uji F, uji koefisien determinasi. Lanjut, di sini ada uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikoloniaritas, dan uji heteroskedastisitas. Setelah itu ada uji multikoloniaritas. Menurut Ghazali 2011, uji multikoloniaritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya koreksi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antaranya variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonial di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai toleransi dan lawannya variance inflation faktor PIF. Lanjut, setelah itu ada uji multikolonialitas dilakukan dengan melihat tolerance value dan variance influence faktor PIV pada tabel koefisien. Lanjut, di sini kriteria hasil pengujian adanya multikolonial yaitu sebagai berikut. Lihat pada kolom collinearity statistik pada tabel koefisien. Setelah itu di sini ada tolerance value 0,1 atau PIF 10 terjadi multikolonialitas. Tolerance value 0,1 atau PIV 10 tidak terjadi multikolonialitas. Ada uji heteroskedastisitas. Menurut Ghazali 2018 ayat 1,337, uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Setelah itu ada uji heteroskedastisitas dengan grafik plot JPRED dan SRESID. Pada umumnya model regresi yang baik yaitu model regresi yang terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Untuk menguji asumsi heteroskedastisitas dapat melihat grafik scatter plot. Grafik scatter plot melihat antara nilai prediksi variabel dependen yaitu JPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara SRESID dan JPRED yang telah diprediksi. Lanjut, adapun cara untuk mendeteksi atau tidaknya heteroskedastisitas adalah melihat grafik scatter plot. Dasar analisisnya adalah jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur bergelombang melebar kemudian menyelimpit, maka diindikasikan telah terjadi heteroskedasitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Setelah itu ada uji heteroskedastisitas dengan uji Gleiser. Uji Gleiser yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi jika variabel independen
signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedalitas. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang disignifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut UT ABS UT. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikan di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heterokedalisitas. Setelah itu ada uji heterokedastisitas, uji part. Menurut Gojali 2018 141 sampai 142, uji part mengemukakan metode bahwa varians S2 merupakan fungsi dari variabel independen apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi secara terdapat heterokedastisitas, dan sebaliknya jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Lanjut di sini adapun kriteria uji par menurut Gojali 2013 142 adalah sebagai berikut. Jika nilai probabilitas 5% 0,05 maka dikatakan telah terjadi gejala heterokedastisitas. Jika nilai probabilitasnya 5% 0,5 maka dikatakan telah terjadi gejala heteroskedastisitas. Lanjut, kita langsung ke aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini itu saya udah masukin datanya ke aplikasi SPSS. Langsung saja kita ke analyze, ke regression, terus ke linear. Lanjut di sini ada di sini itu di dependennya itu prestasi praktikum. Di sini ada independennya itu Kementerian Belajar dan Motivasi Belajar. Lanjut kita ke aplikasi SPSS. Di sini itu nah di sini itu kita ini diganti sama conflinearity, dia mau kita langsung aja continue. Lanjut ke plot. Nah, plotnya itu kayak gini. Lanjut ke continue. Oh ya, tadi si plotnya ini yang ini di centang dulu ya. Jadi lanjut aja ke save. Nah, yang ini itu nah, yang ini tidak usah pakai apa dulu ya, langsung aja continue, klik OK. Nah, untuk pengujiannya itu nah sini tuh nah di sini ada koefisien. Di sini kan Kementerian Belajar dan Motivasi Belajar Prestasi itu toleransinya itu sama ya, 789, dan VIP-nya itu 1,268. Jadi sama ya, yaitu nah jadi artinya itu tidak terjadinya multikolonialitas. Nah, kita itu langsung aja ya ke pengujian selanjutnya, itu uji heteroskedastisitas. Nah, lanjut aja di sini kita ke analyze, regression, linear. Yang ini plotnya itu kita masukin yang bentar dulu ya, yang mana ya, yang ini. Nah, untuk yang Y ini kita masukin yang sparse ID, yang X ini kita masukkan yang splice. Lanjut
kita ke lanjut aja. Di sini ada scatter plot, dependent variable prestasi praktikum aplikasi SPS. Yang tadi seperti saya jelaskan di PPT, di sini jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Nah, kita itu masih perlu menguji dengan cara Gleiser. Nah, kita lanjut aja ya mengujinya. Langsung aja kita ke aplikasinya lagi. Lanjut aja kita ke transform compute variable. Bentar. Nah, ini kita ganti al, terus yang ini kita ganti yang ABS. Tadi ya, ABS ini. Setelah itu di sini itu kita masukin yang standar ini, terus klik OK. Sebentar. Nah, ini itu datanya. Lanjut aja kita pengujiannya, analyze regression linear. Terus di sini kita masukkan di sini tuh kita masukkan ABS like 1. Nah, ini udah sama ya. Nah, lanjut ke statistik. Nah, yang ini kita klik mode fit, yang ini terus estimate. Lanjut kita klik quantify matrix, continue. Nah, untuk plotnya itu ini biar kayak gini aja, langsung aja continue. Lanjut ke save. Nah, kalau yang save ini tetap aja ya dikosongin. Lanjut kita ke OK. Nah, lanjut aja ke yang koefisiennya ini. Di sini kan Kementerian Belajarnya itu yang signifikannya itu 0,127. Nah, motivasi berprestasinya itu 0,20. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa model regresi ini tidak mengandung heterokedastisitas. Kita lanjut aja ke pengujian selanjutnya. Yang ini kita ganti res 2 di target
variabel di sini tuh kita ganti yang al, terus di sini kita ganti yang ln. Nah yang ini sini. Nah kita lanjut aja ya, aplikasi lagi, kita ke transform. Kita aja di sini kita ganti ini sama al, yang ini variabelnya ln, lalu kita masukin +2, lanjut oke. Lanjut lagi aja ya, kita ke analyze ini regression linear, langsung aja kita ganti yang independennya ini, ganti yang ln-2. Nah yang ini independennya tetap ya, langsung aja klik OK. Nah di sini itu regressionnya itu maaf, bentar. Nah di sini itu ada kemandirian belajar itu signifikannya itu ada 0,620 dan motivasi berprestasi itu ada 817. Nah tadi di PPT itu jika nilai probabilitas lebih besar dari 5%, 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Nah di sini itu di data ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.